Hai gengs, balik lagi di Fin Station Reborn. Apa kabar kamu? Baik? Harus baik lah ya, gak usah ngerasa stres-stres. Kalau lagi pengen beli jajan, beli aja. Kalau lagi mau healing, sok atau ambil cuti. Sebuah masalah itu ada untuk kita cari sendiri jalan keluarnya. Semakin kita mengeluh, akan semakin berlarut-larut. Life must go on. Oke, kali ini Mimin mau ngabulin salah satu requestan yang minta untuk ngebahas siapa aja sih yang pernah juara V-League dan Kovo Cup dari waktu ke waktu. Maybe nanti kita juga bisa bahas deh ya daftar juara di Pro Liga. Anyway, sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, mari kita merapalkan mantra sakral kita semua. Markimul, mari kita mulai. Merujuk dari Mbak Wikipedia, V-League adalah sebuah kompetisi olahraga voli tingkatan klub di Korea Selatan. Ada putra maupun putri tentunya. Nah, tapi kali ini kita akan bahas yang putri aja ya, karena penonton rata-rata Fin Station Reborn suka bola voli putri. Putranya di lain waktu aja lah. Dulu sebelum V-League, Liga Korea itu namanya Hankuk Baegu Superliganen atau Liga Super Bola Voli Korea. Barulah pada tahun 2005 beralih menjadi V-League. Sementara itu Kovo Cup, kompetisi ini dimainkan dalam format pertandingan round robin yang diikuti oleh babak sistem gugur sebagai Liga Champions CEV. Kompetisi ini diadakan biasanya sebelum V-League dimulai dan diadakan di tempat yang terpusat setiap tahunnya. Kovo Cup hanya diikuti oleh pemain lokal aja. Namun denger-denger nih, aturan ini udah dirubah lagi sama si Kovo dan mulai musim 2024-2025 Kovo Cup sudah boleh memasukkan 2 pemain asing di setiap tim. We will see. Kompetisi V-League dan Kovo Cup ini sendiri dikelola oleh Kovo dan hingga saat ini memiliki kurang lebih 7 klub pria maupun wanita. Dulu sih awal-awal dimulai ya, voli pria itu ada 6 tim sedangkan wanita cuma ada 5 tim. Minus IBK sama AI Papers aja yang bisa dibilang tim baru ya. Di tahun pertama, Piala Kovo belum diluncurkan, sementara V-League dimulai lebih awal, yakni di awal tahun 2005, sehingga sepanjang kompetisi dilaksanakan di tahun 2005 itu gengs. Dan kala itu venue yang dapat digunakan masih cukup terbatas, jadi nggak semua tim bisa main di kandang. Tim yang menjadi juara di tahun pertama adalah Daejeon KTNG atau kalau sekarang ya Red Sparks. Dulu salah satu pemain yang mengantar KTNG menjadi juara adalah Lee Hyo-hee. Sekarang Doi jadi asisten pelatih di Hi-Pass tuh. Dan runner up-nya pada musim tersebut adalah Hi-Pass. Nah, karena dimulai awal tahun, maka di pertengahan tahun 2005 liga sudah berakhir. Sehingga musim selanjutnya dilaksanakan gak lama setelah itu, yakni di akhir tahun 2005. Yang mana Piala Kovo juga masih belum ada nih. Lanjut di musim 2005-2006, Pink Spiders mulai mengambil kendali liga, di mana kala itu adalah tahun pertama dari Kim Yeon-kyung masuk ke liga profesional. Pink Spiders pun keluar sebagai juara dan lagi-lagi Kim Chon Hi-Pass finish di posisi runner up. Di musim 2006-2007, pertama kalinya Piala Kovo dijalankan. Kala itu pemenangnya adalah Hyundai INC yang memenangkan 2 pertandingan final melawan Korea Expressway Hi-Pass. Jadi dulu sistem finalnya di Kovo adalah 2 final ya, kalau sekarang cuma 1 final aja. Sementara di liga reguler, dominasi Pink Spiders yang diisi skuad-skuad mewah tetap tak terbendung. Sehingga lagi-lagi Pink Spiders merebut gelar juara 2 musim berturut-turut. Di periode ini, Hyundai Hillstead yang mulai menunjukkan tajinya bercokol di posisi runner up. Di musim selanjutnya yakni musim 2007-2008, Piala Kovo diambil alih oleh GS Caltex yang memenangkan final atas KTNG. Di liga reguler, Pink Spider masih menjadi momok menakutkan dan terus-terusan tembus ke babak playoff. Namun di periode ini, gelar juara tersebut direbut oleh GS Caltex sekaligus menjadi pertama kalinya bagi mereka masuk ke babak final liga reguler. Sementara di posisi runner up ditempati oleh Pink Spiders. Musim 2008-2009, giliran KTNG yang menguasai Kovo Cup dan menjadi juara setelah mengalahkan Hi-Pass di babak final. Di liga reguler berjalan hampir sama seperti musim sebelumnya. Pink Spiders masihlah menjadi yang terkuat sehingga berhasil merebut gelar juara untuk yang ketiga kalinya sejak V-League dilaksanakan. Dan kali ini yang menjadi runner up adalah GS Caltex. Musim 2009-2010 untuk pertama kalinya Piala Kovo dimenangkan oleh Tianjin Bohai yang memenangkan final atas Hyundai INC.
Sementara itu persaingan semakin ketat dan hampir semua tim memiliki ambisi untuk menyalip kedikdayaan Pink Spiders yang selalu menjadi kandidat juara di setiap musimnya. Di periode ini giliran Daejeon KGC yang menjadi juaranya diikuti oleh Hyundai Hillstate sebagai runner-up. Masuk musim 2010-2011, wah ini Mimin lagi sibuk daftar SMP nih. Pink Spiders kali ini yang menjadi juara Kovo Cup dan Hypace menjadi runner-up-nya. Di liga reguler, Hyundai Hillstate menjelma menjadi tim yang menakutkan di bawah bayang-bayang Pink Spiders. Sementara KGC setelah juara malah justru melempem dan seolah perubahannya cukup radikal. Sehingga musim ini gelar juara direbut oleh Hyundai Hillstate. Sementara posisi runner-up seperti biasa, Pink Spiders. Di musim 2011-2012, Hypace menjadi juara Kovo Cup untuk pertama kalinya dan mengalahkan KGC di babak final. Persaingan semakin sengit di liga reguler. Daejeon KGC mencoba bangkit dari keterpurukan di musim sebelumnya dan berhasil keluar sebagai juara di musim ini, gengs. Serta lagi-lagi Hyundai Hillstate yang menempati posisi runner-up-nya. Musim 2012-2013, Philly kedatangan satu tim yang baru dibentuk pada tahun 2011. Sehingga pada musim ini Philly Putri menjadi 6 tim. Tim yang dimaksud adalah IBK Altos. IBK sendiri langsung menjadi runner-up Kovo Cup setelah kalah di final melawan GS Caltex. Seolah menjadi kuda hitam, di musim pertamanya IBK Altos langsung ngebut to the moon, keluar sebagai juara V-League dan menjadi pukulan telak bagi tim-tim yang lebih dulu berjuang di V-League. Kala itu GS Caltex yang menempati posisi runner-up. Musim 2013-2014, IBK semakin menunjukkan tajinya dan kali ini menjadi juara Kovo Cup di tahun keduanya mengalahkan Hyundai INC. Di liga reguler terhitung mulai musim sebelumnya ya, dominasi Pink Spiders udah mulai meredup nih. Mereka bahkan sedikit kesulitan untuk masuk ke babak playoff. Justru tim baru seperti IBK yang menjadi ancaman nyata bagi semua tim. Pada musim ini sendiri, GS Caltex yang keluar sebagai juaranya, diikuti oleh IBK di posisi runner-up. Gila ya, IBK ini terus-terusan di final. Oke deh, kali ini kita masuk ke musim 2014-2015. Untuk kedua kalinya, Hyundai kembali menjadi juara Kovo Cup setelah 8 tahun berlalu. Hal ini mereka dapatkan setelah mengalahkan GS Caltex di babak final. Di V-League, lagi-lagi IBK menjadi juara. Semakin mengukuhkan keseriusan IBK dalam membangun sebuah tim profesional yang gak hanya sekedar masuk ke dunia profesional aja terus udah, melainkan juga berprestasi. Giliran Gimcheon Hypace kali ini yang menjadi runner-up-nya. Musim 2015-2016, dominasi IBK masihlah belum meredup. IBK kembali menjuarai Kovo Cup dan berhasil mengalahkan Hyundai. Di liga reguler, tidak hanya IBK yang semakin menjadi-jadi, begitu pula Hyundai Hillstate yang juga udah mulai naik lagi nih. Final pun mempertemukan Hillstate dan IBK. Namun musim ini Hillstate keluar sebagai juara, sementara IBK harus puas dengan posisi runner-up. Musim 2016-2017, seolah-olah rezeki IBK ini nggak surut-surut, karena lagi-lagi mereka menjuarai Kovo Cup loh, setelah menundukkan KGC saat itu. Di musim ini menjadi musim keempat IBK Altos sekaligus menambah rekor masuk ke final 4 kali berturut-turut sejak pertama kali muncul dalam dunia voli profesional. Bahkan di musim ini lagi-lagi IBK yang merebut gelar juara liga reguler, diikuti oleh Pink Spiders yang udah mulai bosan nih nggak pernah masuk final lagi di beberapa musim terakhir. Memasuki musim 2017-2018, GS Caltex mengambil alih Kovo Cup dari IBK setelah memenangkan final melawan Hypace. Persaingan liga reguler sendiri masih sangat ketat dan masih berlanjut, dan dominasi IBK masihlah sangat menakutkan. Musim ini babak final mempertemukan Gimcheon Hypace dan lagi-lagi IBK Altos. Gimcheon berhasil memenangkan babak final dan berhak atas gelar juara, sementara IBK ya harus puas lagi-lagi jadi runner-up. Musim 2018-2019 kali ini giliran KGC yang menjuarai Kovo Cup dan GS Caltex yang kini menjadi runner-up-nya. Di V-League, Pink Spiders mulai bangkit dan seolah masa keemasan IBK juga mulai meredup nih. Giliran Pink Spiders yang merebut tahta juara dan Gimcheon Hypace yang menjadi runner-up-nya. Musim 2019-2020 adalah musim terkelam V-League ya. Musim ini terpaksa dibatalkan akibat merebaknya virus corona, sehingga pelaksanaan liga sangat tidak mungkin untuk dilanjutkan. Sebenarnya liga sudah berjalan setengah, namun apa mau dikata ya, kebaikan bersama lebih penting daripada sekedar mencari gelar juara V-League.
Saat terakhir liga dibatalkan, posisi klasmen Pink Spiders masih di posisi teratas. Kendati demikian, Kovo Cup telah dilaksanakan sebelumnya tanpa kendala dengan Hyundai yang keluar menjadi juaranya mengalahkan KGC di final. Musim 2020-2021, liga kembali bisa dilaksanakan namun dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Sehingga di musim ini liga dilakukan tanpa penonton. GS Caltex pun kembali menjadi juara Kovo Cup musim ini mengalahkan Pink Spiders di final. Gak hanya di Kovo, GS Caltex pun keluar sebagai juara V-League di musim ini dan Pink Spiders bercokol di posisi runner-up. Musim 2021-2022, penyebaran virus corona kembali meluas dengan varian-varian barunya, sehingga lagi-lagi liga tidak bisa dilanjutkan sebagaimana mestinya dan harus berhenti di tengah jalan. Padahal liga baru saja kedatangan pendatang baru lagi loh ini, dimana AI Papers baru saja dibentuk. Saat itu si AI Papers hanya mendapatkan 3 kemenangan ya dari total 31 pertandingan yang telah dijalani. Kebalikannya IBK ini mah. Seperti biasa, Kovo Cup masih berhasil dilaksanakan dengan Hyundai yang keluar sebagai juaranya serta GS Caltex sebagai runner-up. Musim 2022-2023, keadaan sudah mulai membaik dan aktivitas di semua aspek dan lini bisa kembali berjalan normal. Begitupun V-League, GS Caltex untuk kesekian kalinya kembali menjadi juara Kovo Cup dan Hypes menjadi runner-up-nya. Penonton pun sudah mulai bisa memasuki stadion nih dengan protokol kesehatan yang ketat. Musim ini Hypes keluar sebagai juara V-League dengan Pink Spiders yang lagi-lagi harus puas menjadi runner-up. Masuk musim 2023-2024, lagi-lagi GS Caltex yang keluar sebagai juara Kovo Cup selama 2 tahun berturut-turut mengalahkan IBK di babak final. Musim ini mungkin kalau Mimin bisa bilang ya adalah musim paling berimpact bagi Kovo. Pasalnya mereka kedatangan Mega ke Red Sparks dan Porn pun ke IBK. Menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Asia Tenggara yang berbondong-bondong menonton V-League. Sebenarnya pemain Asia Tenggara nggak hanya mereka berdua aja sih ya, tapi Mimin rasa yang paling memiliki impact ya Mega sama si Porn. Di musim ini sendiri Hillstead kembali menjadi juara setelah terakhir kali juara pada musim 2015-2016, sementara lagi-lagi Pink Spiders yang harus puas dengan posisi runner-up-nya. Musim 2024-2025 rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024 dan Kovo Cup rencananya akan dilaksanakan pada bulan September. Untuk tanggal pastinya to be announced ya. Dan pastinya musim selanjutnya akan sangat seru yang worth it sekali untuk kita nantikan bersama. Apalagi kalau regulasi yang Mimin sampaikan di atas tadi adalah berita benar, maka bukan tidak mungkin Kovo Cup tahun ini kita bisa melihat Megawati di skuad Red Sparks. Yah, Mimin berharap juga sih. Nah itu dia ya daftar juara dan runner-up V-League serta Kovo Cup selama kurang lebih 20 tahun berjalan, yang mana gelar juara terbanyak masih dipegang Yang Mulia Pink Spiders dengan 4 kali juara dan 6 kali runner-up. Di posisi kedua ada IBK dengan 3 kali juara dan 3 kali runner-up. Red Sparks sendiri ada di posisi kelima ya dengan 3 kali juara dan tidak pernah menjadi runner-up. Ya satu sisi bagus karena tidak pernah menjadi runner-up, satu sisi ya juaranya kurang. Ya semoga musim depan juara lah ya. Jadi 4 kali nih. Oke deh, mungkin ada yang bisa ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang mau request silahkan juga drop di kolom komentar aja. Terima kasih semuanya, sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. See you in the next video and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I